wajibkan rapid test. Terus tadi kirain bisa langsung buka laptop di kantor gitu. Tapi ternyata kan dibatasi nih sekarang, yang kantor nggak boleh gitu ya, karena ini bukan jadwal piket saya, jadi akhirnya disuruh pulang lagi nih. Makanya mungkin tadi 7:30 sih udah siap, karena disuruh pulang lagi ya, akhirnya kita jam 8 ya. Tidak apa-apa, kita tetap mulai. Hari ini kita, kemarin belum selesai ya, yang itu ya, kepotong ya. Iya, kepotong. Untuk yang multiple ya, multiple produk. Bentar. Oke, sebelum kita masuk ke differential cost analysis gitu ya, bab baru chapter 21 di buku, mungkin kita akan selesaikan dulu materi kita chapter 20 terkait cost volume profit analysis. Nah, kalau kemarin kita bahas untuk single product gitu ya, bagaimana kita mengukur atau menghitung jumlah barang yang harus dijual atau jumlah penjualan agar kita mencapai break even atau kita dalam mendapatkan profit tertentu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang dijual produknya lebih dari satu. Ya, kalau kemarin kan produknya satu nih yang dijual. Nah, sekarang kalau produknya lebih dari satu. Oke, kita akan share dulu. Nah, teman-teman juga sudah tahu ya, nanti kita akan sedikit lihat soalnya. Yang P28 lumayan agak kompleks ya. Intinya kalau yang multiple product itu sama, cara penghitungannya sama, bedanya adalah nilai variable cost per unit dan atau variable cost per sales dollar serta sales revenue, harga unit atau harga penjualannya itu gabungan dari harga penjualan dan variable cost per unit setiap produk. Nah, ingat kemarin di awal, di asumsinya, kalau produknya lebih dari satu, itu asumsinya adalah produknya konstan, terus seperti itu, dan dalam produk itu dia mix gitu ya, jadi ada proporsi tertentu yang tetap, yang konstan. Misalnya, ada 2 produk di sini di buku, teman-teman bisa dilihat, ini ada 2 produk A dan B. Nah, produk A dan B ini itu dianggap satu paket produk gitu ya. Jadi tetap penjualannya dianggap satu paket produk yang di dalamnya terdiri dari produk A dan produk B. Nah, tinggal kita lihat nih, mix produk itu atau satu paket produk itu di dalamnya itu berapa jumlah produk A dan berapa jumlah produk B-nya. Nah, biasanya di situ ada semacam proporsinya. Ini contoh di sini, dalam satu paket produk ada produk A dan produk B, di mana penjualan satu paket produk itu diharapkan produk A1, produk B 2. Jadi perbandingannya 1:2. Itu ya di contohnya ya. Produk A, rinciannya ini, produk A unit sales price-nya 180, variable cost per unitnya 100, expected sales-nya 1. Jadi ini perbandingannya 1. Sementara produk B, unit sales price-nya 110, variable cost per unitnya 70, expected sales-nya 2. Jadi dalam satu paket produk terdiri dari satu produk A dan 2 produk B. Gitu ya. Nah, sekarang gimana cara menghitung jumlah penjualan atau jumlah unit yang harus dijual agar kita mencapai break even atau mencapai suatu profit tertentu. Nah, di sini cara perhitungannya sama, cuman tadi kita perlu penghitungan variable cost per unit atau per sales dollarnya, termasuk sales revenue-nya itu adalah gabungan dari produk-produk itu berdasarkan proporsinya. Contoh, untuk menilai variable cost per sales revenue, maka variable cost-nya adalah satu produk B, 100, variable cost satu produk B, ditambah 2 kali variable cost produk B, karena produk B di sini dalam paket penjualannya ini 2. Jadi 100 tambah 2 kali 70. Begitu juga sales revenue-nya, 180 untuk produk A, ditambah 2 kali sales price untuk produk B, 2 kali 110. Karena dia proporsinya 2. Sehingga variable cost per sales dollarnya 240 dibagi 400, 0,6. Nah, setelah ketahuan nilai ininya, maka kita tinggal masukkan ke rumus. Rumusnya sama,
Berarti F fixed cost-nya karena sama ya. Jadi untuk menghasilkan dua produk itu atau untuk menjual dua produk itu fixed cost sama 1.600.000 dibagi 1 kurangi 0,60. Jadi CMU-nya, contribution margin-nya 0,40. Maka penjualannya 4 juta. Gitu ya. Jadi perhitungannya sama, cuman variable cost per sales dollarnya itu didapat dari gabungan produk-produknya dengan proporsi yang ditetapkan. Nih, contoh. Bukan contoh. Dari hasil perhitungan 4 juta ini, berapa produk A dan produk B yang dijual? Tadi kita hitungnya adalah paket. Jadi satu paket penjualan itu berisi 1 unit A dan 2 unit B. Maka jumlah unit yang terjual, R-nya kan tadi 4 juta ya. Agar break even point kan 4 juta tadi di perhitungan awal. Kemudian jumlah unit yang dijualnya adalah, harganya adalah 400. Sales revenue-nya gabungan dari produk A dan produk B kan 400. Sehingga unit yang terjual adalah 10.000 paket. Nah, 10.000 paket ini terdiri dari, yaitu tadi, karena A-nya 1, dalam paket itu kan 1 produk A, berarti 10.000 unit produk A, plus 2 produk B. Karena tadi kan dalam 1 paket produk itu terdiri atas 2 unit B, berarti kalau 10.000 paket, berarti unitnya ada 20.000 unit. Tinggal dikali 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut dulu ya. Nah, sama juga kalau tadi kan break even. Sekarang kalau kita mengharapkan profit tertentu. Di sini profitnya sama 400.000, maka sales mix-nya perhitungannya sama dengan rumus sebelumnya. Q sama dengan fixed cost ditambah profit dibagi price dikurangi C. Ini nyari jumlah ya, nyari jumlah unit yang dijual. 1.600.000 fixed cost-nya ditambah 400.000 sama dengan 2 juta dibagi 400 harga gabungannya tadi, 1 produk A ditambah 2 produk B dikurangi variable cost per unitnya. Variable cost per unit produk A ditambah 2 kali variable cost unit B dapatnya 240. Sehingga jumlah paket yang harus terjual agar kita dapat untung 400.000 adalah 12.500 paket, di mana 12.500 paket ini terdiri dari 12.500 unit A dan 25.000 unit B, karena 2 kali 12.500. Oke. Paham ya sampai sini ya? Jadi perhitungannya sama, cuman tadi perbedaannya adalah price-nya merupakan gabungan produk A dan produk B dengan proporsi yang telah ditetapkan, begitu juga variable cost-nya. Jadi 2 itu saja yang berubah, tinggal dijumlahkan berdasarkan proporsi dalam paket penjualannya. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Nanti kita lihat di soal P28. Nah, sebelum masuk ke situ, sedikit lagi mungkin materi yang perlu disampaikan. Margin of safety. Nah, pertemuan lalu sempat saya sampaikan, margin of safety itu mengindikasikan berapa banyak sales bisa turun dari target supaya tidak menderita kerugian. Jadi intinya adalah margin of safety itu adalah selisih antara jumlah penjualan ketika kita mengharapkan profit tertentu dikurangi jumlah penjualan ketika break even. Jadi intinya berapa banyak sales yang bisa turun, mulai dari kita untung dengan tingkat profit tertentu sampai kita break even, sampai perusahaan tidak untung lagi tapi tidak rugi gitu ya. Karena kalau sudah di titik break even kan penjualannya semakin ke bawah berarti itu semakin rugi. Nah, berapa banyak sales yang bisa turun dari target profit ke sales pada break even, itulah yang disebut dengan margin of safety. Jadi kalau tadi kalau misalnya kita mau untung 400.000, penjualan kita harus 5 juta. Sementara break even point kita ada di penjualan 4 juta. Nah, berarti margin of safety-nya berapa? 5 juta dikurangi 4 juta sama dengan 1 juta. Nah, margin of safety ratio adalah sales
sales pada titik kita profit dikurangi sales pada saat break even dibagi sales pada saat kita profit. Maka ilustrasinya kalau sales kita 5 juta, tadi dengan profit 400.000, sementara sales pada break even poinnya 4 juta, maka margin of safety-nya adalah 5 juta kurangi 4 juta, sama dengan 1 juta. Sementara margin of safety rasionya adalah 5 juta kurangi 4 juta dibagi 5 juta sama dengan 20%. Nah, margin of safety ini ada kaitannya nanti dengan profit ratio, dengan contribution margin ratio. Jadi nanti kita perlu lihat apa sih hubungan profit ratio, contribution margin ratio, dan margin of safety ratio. Profit ratio adalah profit per sales. Profitnya kan tadi 400.000 misalnya. Sementara contribution margin ratio adalah harga jual dikurangi variable cost dibagi harga jual, atau 1 dikurangi variable cost per sales dollar. Nah, dari hitung-hitungan ini maka kita bisa tahu hubungan antara profit ratio, contribution margin ratio, dan margin of safety ratio. Jadi perhitungannya maka diketahui bahwa profit ratio itu sama dengan contribution margin ratio dikali dengan margin of safety ratio. Jadi itu hubungannya. Jadi kalau kita mau tahu profit ratio-nya, maka tinggal dikalikan contribution margin ratio dengan margin of safety ratio. Contoh ilustrasinya, profit ratio sama dengan contribution margin ratio dikali margin of safety ratio. Kalau contribution margin ratio-nya 40% dan margin of safety ratio-nya 20%, maka profit ratio-nya tinggal 40% kali 20% sama dengan 8%. Profit sama dengan margin of safety dollars dikali contribution margin ratio. Margin of safety-nya tadi 1 juta, sementara contribution margin ratio-nya 40%, maka profitnya 400 juta. Ini sama dengan profit sama dengan sales kali profit ratio. Profit ratio-nya 8%, sales-nya 5 juta, maka profitnya 400.000. Jadi ini untuk membuktikan perhitungan ini. Teman-teman harus ikat, profit ratio itu sama dengan contribution margin ratio dikali margin of safety ratio. Oke, ini terakhir chapter 20 terkait CVV analysis. Ingat rumusnya sih itu nggak banyak gitu ya, tinggal fixed cost dibagi kalau yang sales dolarnya fixed cost dibagi dibagi contribution margin ratio. Sementara kalau dicari unitnya, berarti fixed cost dibagi selisih antara price per unit dikurangi variable cost per unit. Itu kalau break even. Kalau nggak break even, tinggal di pembilangnya ditambah profit yang diinginkan. Kalau produknya lebih dari 1, berarti variable cost sama price-nya itu adalah gabungan dari produk-produk itu dengan proporsi yang ditetapkan. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Ada pertanyaan? Halo, tes, kedengeran nggak? Kedengeran. Oh. Oke, selanjutnya kita lihat soal atau jawaban soal P28 ya. Coba teman-teman buka lagi P28. Oke, yang mengerjakan siapa?
P28 kemarin. Alfa Reza bukan ya? Oh iya, Absen Reza 4 ya. kan Alfa Reza. Ya. Alfa Reza, are you there? Hadir, Reza. Iya Pak, hadir Pak. Oke, Sip. kita bahas ya. Oke Pak. Bentar. Ini ya, ini Alfa Reza ya. 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 Oke, soal P28 ini lumayan kompleks ya teman-teman ya. Intinya kita perlu mencari berapa nilai penjualan untuk dua produk ya. Satu produk kaset dan satu produk kalkulator. Tape recorder sama kalkulator ya. Di sini ada perbandingannya. Nah, soal ini menjadi lebih kompleks karena melibatkan 2 tahun. Ada series 2 tahun. Tahun 20A dan tahun 20B. Nah, yang dimintakan berapa penjualan untuk break even point di tahun 20A, kemudian berapa penjualan di tahun 20B. Oke, nah Reza sudah mengerjakan, Alfa Reza Yogi ya. Mungkin jelaskan secara singkat aja, Reza. Iya Pak. Jadi soal nomor 1 itu kita suruh mencari break even point di tahun 20A. Nah, di tahun 20A itu perbandingan kaset dan kalkulatornya 1:2. Ini saya pakai cara kayak persamaan matematika gitu, Pak. Iya. Jadi langsung dimasuk-masukin aja. Pertama untuk sales. Sales kan untuk kaset 15 kali X, kan perbandingannya tadi 1:2. Terus untuk kalkulatornya 22,5 kali 2X. Terus cari variabel cost-nya. Buat kaset 8 kali X, kalkulator 9,5 kali 2X. Terus diketahui fixed cost-nya dari hasil penjumlahan itu di atas segitu. Terus tinggal kita cari X-nya Pak. Ketemu X 40.000 buat kaset, kalkulator 2X 80.000. Oke, X ini apa berarti? X di sini apa ya? Reza. X di sini. X-nya tuh apa sih namanya? Apa? Kalau dari konteks ini apa? Tadi kalau dari penjelasan saya. Unitnya, Pak. Oke, ini paket penjualannya ya. Ya. Oke, sebentar. Makasih Reza. Saya jelasin dulu yang ini ya. Oke, teman-teman. Ini kan yang dicari berapa penjualan break even point-nya gitu ya. Nah, yang kita cari dulu adalah berapa jumlah penjualannya. Nah, penjualan ini karena ini melibatkan dua produk, maka ini adalah paket penjualan. Jadi X di sini adalah X paket penjualan. Nah, rumusnya kan kalau kita break even point adalah penjualan sama dengan fixed cost tambah variable cost gitu ya. Jadi tidak ada profit di sini. Nah, penjualannya adalah tadi kalau kita produknya campuran atau multiple, maka sales price-nya itu adalah penjumlahan dari sales price produk A, atau kalau di sini penjualan tape, sales price tape dan ditambah sales price-nya untuk kalkulator, sorry. Nah, cuman di sini kan ada perbandingan ya, untuk tape recorder itu 1, sementara kalkulator itu 2. Nah, harganya untuk recorder kan 15 ya. Berarti 15 kali 1X, satu kali produk ditambah harga kalkulatornya 22,5, 2X. 2X-nya tadi karena perbandingannya 2. Nah, sementara variable cost-nya 8 untuk tape recorder dan 9,5 kali 2X. 2X-nya karena perbandingannya 2 itu untuk melihat variable cost-nya ditambah fixed cost-nya 1.320.000. Sehingga ketahuan X-nya, jadi X-nya ini satu paket penjualan. Nah, maka ketika dapat X-nya 40.000,
maka kasetnya atau tape recordernya itu karena perbandingan 1 berarti 1 kali 40.000. Nah, sementara kalkulator karena proporsinya 2, maka jumlah kalkulator yang terjualnya adalah 2X sama dengan 2 kali 40.000 yaitu 80.000. Oke, ini masih mudah ya karena masih menggunakan data 20A yang ada di soal. Silakan lanjut Reza. Nomor 2. Untuk soal nomor 2, kita disuruh mencari nilai dolar penjualan yang diperlukan untuk memperoleh laba setelah pajak sebesar 9%. Data yang digunakan itu data tahun 20B. Nah, di tahun 20B itu ada perubahan di sales price, DM, DL, sama ada estimasi pendapatan itu 80% dari kalkulator, terus 20% dari kasetnya. Itu data tahun 20B yang udah baru. Sales price-nya untuk kaset 15, terus kalkulator 20. DM-nya 3,8 sama 3,6. DL-nya 2,2 sama 3,3, terus FOH-nya sama-sama 2. Total variable cost-nya untuk kaset 7,8. Itu besarnya 52% kalau dibandingin sama sales price. Terus untuk kalkulator 8,9 itu besarnya 44,5%. Terus di sini saya nyari variable cost rate per dollar of sales. Caranya tadi kan ada estimasi pendapatan buat kaset 20%. 0,2 dikali total variable cost-nya. 0,52 ditambah 0,8 itu 80% pendapatan kalkulator dikalikan variable cost buat kalkulatornya 0,445. Hasilnya 0,46. Terus nyari fixed cost-nya. Ini fixed cost-nya sama kayak tadi, tapi ditambah lagi ada biaya advertising sebesar 57.000. Hasilnya 1.377.000. Ya, ini saya caranya hampir sama kayak yang nomor 1 tadi. Itu kita nyari S ya. Nyari sales penjualannya dari besar nilai rupiahnya. Itu kan variable cost ditambah fixed cost ditambah keuntungan yang akan didapat. Tadi sudah diketahui variable cost per dollar of sale 0,46, fixed cost-nya 1.377.000 sama itu profit yang dicari. Profit yang dicari itu kan profit yang dicari 9% dibagi 1 minus tax-nya. Jadinya 0,2 S. Kenapa begitu, Reza? Gimana ya, Pak? Emang gitu ya, Pak? Atau kenapa emang begitu? Coba penjelasannya gimana? Profit. Bentar, Pak. Saya kok lupa, saya nyari-nyari di mana ya, Pak? Nih, udah ketemu belum? Lanjut dulu. Lanjut dulu ya, Pak. Ya. Yaitu S-nya dicari-cari ketemunya 4.050.000. Oke, terus yang nomor 3? Terus soal nomor 3 itu sama kayak soal nomor 1, tapi kita menggunakan data di tahun
20B. Terus perbandingan kaset sama kalkulatornya sekarang jadi 1:3. Ya. Untuk sales kan tadi 1:3. Kasetnya 15 kali 1 tambah kalkulator salesnya 20 kali 3. Variabel cost-nya juga gitu, 7,8 kali 1 kali X tambah 8,9 kali 3X. Terus fixed cost-nya tadi kan udah diketahui di tahun 20B sebesar 1.377.000. Terus dicari X-nya, ketemu buat X-nya 34.000 kaset, buat kaset. Terus kalkulator 3X tuh tinggal 34.000 kali 3, 102.000. Oke. Berarti sama dengan nomor 1 ya, cuma pakai data 20B. Ya. Oke, nah nomor 2 teman-teman mungkin sedikit sekilas ya. Ini melibatkan tahun 20B. Jadi yang pertama harus dicari adalah data 20B-nya. Karena di soal kan diketahui ya data 20A, kemudian ada perubahan-perubahan. Nah, perubahannya ini semuanya ada perubahan dari sisi fixed cost, ini ada tambahan advertising ya. Ada tambahan advertising untuk fixed cost, jadi nilai fixed cost-nya berubah. Kemudian dari sisi variable cost-nya juga berubah ya. Variable cost-nya juga berubah. DM, DL, sama F. Terutama yang DM sama yang DL ada yang naik, ada yang turun. Terus yang diminta adalah nilai penjualan dengan harapan ada keuntungan profit yaitu 9% dari sales after tax gitu ya. Jadi kita dapat untung 9% dari sales. Nah, 9% dari sales ini adalah setelah dikurangi pajak. Nah, maka kita harus nyari dulu nih profit sebelum dikurangi pajak. Jadi 9% profit setelah pajak itu kita konversikan menjadi berapa persen dari sales sebelum pajak, gitu ya. Karena perhitungan ini kan nanti perhitungan sebelum pajak profitnya. Nah, maka di sini secara matematis tadi disampaikan oleh Reza, untuk mencari profit sebelum pajaknya maka rumusnya adalah ini harusnya 0,09 S ya. Jadi 9% S dibagi 1 dikurangi 0,55. Karena 0,9% itu kan itu sebenarnya 4 atau apa adalah 40% dari 45% dari atau setelah dikurangi atau 45% dari salesnya. Makanya di sini 0,09 S dibagi 0,45. Jadi sama dengan 20 S. Jadi 9% sales setelah pajak itu sama dengan 20% sales sebelum pajak. Karena 20% sales itu nanti dikurangi pajak, hasilnya adalah 9% sales. Dikurangi pajak 55% gitu maksudnya. Nah, makanya profitnya untuk perhitungan ini yang digunakan adalah 0,2 dikali atau 20% dari penjualan. Nah, setelah ketahuan semuanya, maka tinggal masukkan aja penjualannya. Penjualan sama dengan fixed cost tambah penjualan keuntungan ya, fixed cost tambah variable cost tambah profitnya. Fixed cost-nya tadi berubah jadi 1.377. Variable cost-nya itu setelah dihitung tadi 0,46 ya dengan perubahan-perubahan nilainya di tahun 20B. Terus proporsinya ini 80% ketahuan di soal bahwa dia ini 80% dari sales. Penjualannya itu lebih banyak 80% dari kalkulator gitu ya. Maka di sini 0,2% kali 0,52 ditambah 0,8% kali 80% kali 0,44 44,5% dari S gitu ya, maka dapatnya 0,46 S. Setelah dimasukkan ke persamaan, maka kita ketahuan nilai S-nya adalah 4.050. Nah, sementara nomor 3 itu sama dengan nomor 1, tadi betul disampaikan Reza, cuma datanya menggunakan data 20B setelah penyesuaian sebagaimana tadi disampaikan oleh nomor 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Cukup untuk cost volume profit analysis, CVP analysis? Cukup, tidak ada pertanyaan lagi? Cukup, Kak. Oke, cukup. Kalau cukup, kita masuk ke chapter berikutnya, yaitu differential cost analysis. Ini sama dengan salah satu penggunaan dari direct costing, yaitu differential cost analysis. Intinya sederhananya adalah bagaimana ini analisis untuk mengambil keputusan gitu ya. Analisis untuk mengambil keputusan jangka pendek. Nah, ini sebenarnya sempat dibahas di soal-soal sebelumnya gitu ya. Apakah kita menerima tawaran dulu di join cost? Ada ya, pernah soal di UTS juga. Kalau misalnya dia dijual setelah split off dan proses lebih lanjut, dia bisa dijual 50 misalnya. Kemudian ada yang menawar pas split off, jadi ketika selesai split off point, ada yang menawar 50 atau 30 ribu misalnya. Apa yang bisa kita putuskan, apakah kita terima tawaran itu atau tidak. Jadi ini adalah analisis untuk kita mengambil keputusan dari berbagai pilihan yang ada. Nah, yang kita gunakan ini adalah differential cost dan differential revenue. Oke, sebelum saya masuk ke penjelasan, teman-teman coba pelajari dulu gitu ya. Teman-teman coba pelajari dulu. Nanti kita akan diskusikan, termasuk mungkin membahas beberapa soal yang sudah dikerjakan oleh teman-teman. Oke, kita tutup dulu Zoom-nya ya. Nanti kita buka lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, teman-teman sudah mengerjakan exercise-nya ya, exercise 3, 5, 6, 7, 8. Itu adalah contoh-contoh praktek penggunaan atau analisis differential cost. Differential cost analysis ini kalau di buku charter itu ada di chapter 21. Nah, ini kita akan belajar mengenai konsep dasar differential cost analysis, kemudian praktek penerapannya seperti apa dalam beberapa kasus, plus nanti ada di appendix-nya atau di lampirannya itu ada tentang linear programming, tentang konsep dasar objective, constraint, function, maximization, and minimization concept gitu ya. Nah, untuk linear programming, konsep memaksimalkan dan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya ini akan dibahas di pertemuan berikutnya bab linear programming. Tapi ini sama-sama intinya adalah dalam pengambilan keputusan.
Nah, hari ini kita akan membahas apa itu differential cost analysis dan bagaimana penggunaannya. Nah, sebagaimana saya sampaikan kan sebelumnya di beberapa chapter kita sudah ada ya beberapa kasus diterima atau ditolak, kemudian perlu buat sendiri atau beli. Jadi ada dari beberapa alternatif pilihan mana yang lebih menguntungkan untuk perusahaan, itulah yang harus kita ambil. Oke, apa itu differential cost analysis atau differential cost study? Nah, ini analisis untuk menentukan kelayakan suatu proyek atau kegiatan dalam jangka pendek. Umumnya kurang dari 1 tahun. Nah, kenapa analisis ini untuk jangka pendek? Karena ini differential cost analysis ini kan dia menggunakan pendekatan direct costing gitu ya. Nah, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, bahwa direct costing itu untuk jangka pendek. Kenapa? Karena ada faktor-faktor lain yang tidak dipertimbangkan. Jadi ini murni analisisnya untuk jangka pendek dengan menggunakan angka-angka yang ada. Padahal dalam pengambilan keputusan, kalau teman-teman yang pengusaha ya, apalagi yang suka berorganisasi pasti tahu gitu ya. Jadi untuk keputusan bisnis itu bukan hanya sekedar angka kadang-kadang. Bukan hanya sekedar saya dapat untung berapa, saya tidak rugi berapa, tapi kadang-kadang ada pertimbangan lainnya. Nah, differential cost analysis ini adalah analisis tadi untuk menentukan kelayakan suatu proyek kegiatan dalam jangka pendek. Jadi kita melihatnya dalam perspektif jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Nah, dalam differential cost analysis, yang kita pertimbangkan itu 2, differential revenue atau marginal revenue atau incremental revenue, dengan differential cost-nya. Marginal revenue adalah tambahan revenue atau incremental revenue yang diperoleh dari suatu proyek atau kegiatan. Kemudian differential cost adalah cost yang dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu proyek atau kegiatan. Marginal cost, incremental cost. Nah, yang dilihat dalam differential cost analysis adalah tambahan revenue-nya. Dari beberapa alternatif itu dilihat tambahan revenue-nya, kemudian berapa tambahan biayanya. Kemudian kita bandingkan, mana yang lebih besar, apakah tambahan revenue-nya atau tambahan biayanya. Kalau yang bukan sifatnya revenue, kita tinggal milih mana yang differential cost-nya paling kecil. Jadi sederhananya kita tinggal bandingkan aja, tambahan revenue-nya lebih besar nggak dari tambahan biayanya. Atau apakah tambahan biayanya mana yang lebih sedikit, kalau kita tidak menghasilkan revenue, ya mana yang lebih sedikit. Mana yang paling kecil memberikan kerugian bagi perusahaan, itu yang akan kita pilih. Nah, jadi analisis ini ya sederhana, mana yang lebih menguntungkan, yang lebih memberikan tambahan revenue, dan mana yang memberikan sedikit biaya, gitu ya. Nah, differential cost ini itu tidak semua biaya. Jadi biaya-biaya tambahan itu umumnya termasuk 1, variable cost terkait keputusan yang diambil. Variable cost tentu ini sangat berpengaruh ya, karena sebagaimana kita tahu, variable cost ini dia semakin banyak produk yang kita hasilkan, semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Jadi variable cost ini ya kalau kita ada tambahan produk yang harus dibuat misalnya, ya otomatis variable cost-nya bertambah. Jadi itu kan bagian dari differential cost. Out of pocket cost, biaya yang memerlukan pengeluaran uang kas, baik fixed cost maupun variable cost. Ya, ini yang udah pasti keluar gitu, yang harus pasti dikeluarkan. Avoidable cost, biaya yang dapat dihilangkan, baik seluruhnya maupun sebagian dengan memilih salah satu dari alternatif yang tersedia. Jadi avoidable cost ini adalah biaya-biaya yang bisa dihindari gitu ya. Jadi di antara dua alternatif pilihan itu misalnya ada biaya yang bisa, kalau kita milih A berarti biaya yang di B kita tidak perlu keluarkan. Atau kalau kita memilih B nanti ada biaya di A yang tidak perlu kita keluarkan. Jadi biaya-biaya yang bisa kita hindarkan. Opportunity cost, yaitu biaya kehilangan revenue dari alternatif yang tidak dipilih. Teman-teman sudah ingat ya di manajemen keuangan dulu mungkin. Jadi kalau kita milih alternatif A, maka keuntungan yang di B itu akan hilang. Nah, kehilangan keuntungan karena kita tidak memilih alternatif B, itulah yang disebut dengan opportunity cost dari kita memilih A. Nah, ini harus diperhitungkan dalam penentuan differential cost-nya. Sementara imputed cost atau disebut juga hypothetical cost atau biaya penurunan nilai, itu contoh nilai goodwill turun jika perusahaan mencemari lingkungan. Jadi biaya-biaya yang terkait penurunan nilai, ini juga harus diperhatikan.
Selain itu ada beberapa biaya yang tidak termasuk dalam differential cost sehingga tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Contoh sunk cost, yaitu biaya yang sudah dikeluarkan atau tidak dapat dikembalikan, diubah, tidak dapat di-recover sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Contoh biaya mesin produksi yang dibeli di masa lalu. Jadi ini biaya-biaya yang tidak terhindarkan, biaya yang sudah dikeluarkan, sehingga otomatis dipilih atau tidak dipilih proyek itu tetap biaya ini pasti keluar. Nah ini disebut dengan sunk cost atau biaya yang dikeluarkan dari differential cost atau tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, yang tidak termasuk differential cost yaitu allocated fixed cost. Contoh building depreciation, ya depresiasi building ini kan pasti terjadi gitu ya. Jadi ini tidak termasuk differential cost karena kita memilih suatu alternatif atau tidak memilih alternatif, ya depresiasi gedung itu ya pasti terjadi gitu. Makanya tidak diperhitungkan sebagai differential cost. Nah, untuk bab ini yang teman-teman harus lakukan adalah harus di soal itu harus mengidentifikasi mana differential revenue-nya atau marginal revenue-nya, berapa marginal revenue-nya, dan berapa differential cost-nya atau marginal cost-nya. Jadi nanti harus milih nih mana yang termasuk marginal cost atau differential cost, mana yang tidak. Karena kalau ada beberapa yang seharusnya tidak dipertimbangkan tetapi dipertimbangkan, yaitu nanti kita akan salah mengambil kesimpulan gitu ya. Kita akan salah mengambil kesimpulan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, penerapan differential cost analysis digunakan untuk satu, menerima atau menolak order. Nah, kita akan menerima order itu kalau incremental revenue-nya lebih besar daripada differential cost-nya. Udah pastilah ya. Jadi kita main logika aja di sini. Kalau revenue-nya bertambah, ya berarti kalau revenue-nya bertambah dan pertambahannya lebih besar dari pertambahan biayanya, tentu kita akan terima karena itu akan menguntungkan perusahaan. Kalau memilih alternatif yang tidak memberikan keuntungan buat perusahaan, tetapi harus dipilih, maka tentu saja yang kita pilih adalah mana yang biayanya, yang differential cost-nya, yang tambahan biayanya itu paling kecil. Misalnya ada segmen kita punya bisnis atau kita menjual 3 produk gitu ya. Nah, salah satu produk itu rugi gitu ya, karena nggak ada yang beli. Nah, apakah kita mau menutup produk itu atau tetap jalan? Nah, secara sekilas kan, oh iya kita perlu tutup nih karena rugi misalnya, tidak menghasilkan. Tapi kita harus lihat dulu nih, apakah dengan kita menutup produk itu tidak akan memberikan kerugian yang lebih besar lagi untuk perusahaan. Jangan-jangan ya produk itu tetap harus jalan, karena kalau produk itu ditutup, perusahaan malah lebih rugi gitu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi tetap kalau yang tidak memberikan keuntungan buat perusahaan, tidak memberikan tambahan keuntungan, tidak memberikan marginal revenue perusahaan, maka kita pilih mana yang memberikan differential cost paling kecil bagi perusahaan, yang merugikan paling kecil buat perusahaan. Nah, ini penerapannya bisa kita accepting, jadi menerima atau menolak order, kemudian mengurangi harga atau special order, kemudian mengurangi harga, kemudian membeli atau membuat, kemudian shutdown fasilitas, dan seterusnya. Nah, nanti kita akan bahas beberapa, sebagaimana di buku, cara perhitungannya seperti apa, cara sederhana. Nah, ini contoh differential cost dalam penerapan flexible budget. Contoh ya, Gilbert Company. Nah, ini flexible budget untuk different rates of output gitu ya. Kapasitas normalnya 100%. Kita lihat di kapasitas normal 100%, variable cost-nya 33.000, fixed cost-nya 62.000, total cost-nya 500, unit output-nya 100, terus average unit cost-nya 5,
Differential cost totalnya 76.000, differential cost per unitnya 3,83. Nah, jadi differential cost itu adalah perubahan biaya. Kalau di sini ya di flexible budget, perubahan biaya karena perubahan jumlah yang dihasilkan, jadi peningkatan kapasitasnya. Misalnya kalau kita lihat 80%, berarti differential cost totalnya adalah 99.150. Dari mana? Dari total cost-nya 423.400 dikurangi 324.250. Kemudian yang dari 80% ke 100%, nah perbedaan biayanya 500 kurangi 423.400, ini adalah differential cost-nya. Jadi perubahan biaya. Jadi ingat konsepnya adalah tambahan biayanya, bukan biaya totalnya. Gitu ya. Jadi differential cost adalah tambahan biayanya, bukan biaya totalnya. Nah, ini contoh yang paling sederhana, yaitu menerima tambahan order, gitu ya. Jadi ada perusahaan order khusus gitu ya. Biasanya dia order 10, tapi karena ada sesuatu hal, misalnya dia minta tambahan order 1.000. Nah, tambahan order ini biasanya kan harganya mintanya lebih murah gitu. Misalnya harga normalnya $10, kemudian dia karena dia pesan banyak, ordernya bertambah, maka dia minta harganya diturunkan $8 misalnya. Nah, kita harus perhitungkan nih, apakah kita akan menerima tawaran itu atau tidak. Contoh di buku ada tadi ya, accepting additional order. Ilustrasinya harga jual $9 per unit. Variable cost-nya $5 per unit. Sementara fixed cost-nya 100.000 dan kapasitasnya 100.000 unit. Penjualan sekarang 80.000 unit. Additional order 1.000 unit diterima atau ditolak. Nah, ini sederhana ya. Kita lihat aja sales-nya, variable cost-nya, contribution margin-nya, kemudian fixed cost-nya, kemudian profit. Sales-nya kalau dengan present business sekarang atau bisnis yang sekarang 720.000, 400.000. Ini 720.000 dan 80.000 kali 9. Kemudian variable cost-nya 5 per unit kali 80.000. Kemudian contribution margin-nya fixed cost-nya 100.000, 220.000. Kalau ada tambahan pembelian 1.000 unit, ya kita tinggal hitung tambahan revenue-nya berapa. Tambahan revenue-nya 1.000 kali 9, variable cost-nya 1.000 kali 5, 5.000, sehingga ada keuntungan 4.000. Jadi ada tambahan keuntungan 4.000. Nah, ini sederhana. Kenapa? Karena tidak ada differential cost-nya. Karena tidak ada biaya tambahan. Kenapa tidak ada biaya tambahan? Karena 1.000 unit itu ini masih di kapasitas 100.000 unit. Kan penjualan sekarang 80.000. Kalau ke 100.000, ya ini kalau di atas 100.000 itu pasti ada tambahan biaya. Karena ini yang itu adalah 1.000 unit, tambahan biayanya otomatis hanya tambahan biaya dari variable cost. Gitu ya, jadi 1.000 unit kali 5. Oke, ini masih mudah ya, tambahan biayanya hanya dari variable cost, sehingga kita dapat marginal income sebesar 4.000. Nah, ini kasus yang kedua, mengurangi harga karena dia special order, pesanan khusus gitu ya. Ilustrasinya, harga jual $10 per unit, direct material 1,8 per unit, direct labor cost 1,4 per unit, kemudian variable FOH 0,5 per unit, variable marketing expense 0,5 per unit, fix FOH-nya 1.250 juta, kemudian ada tambahan $2,5 kalau melebihi kapasitas normal, $2,5 per unit, kemudian fix marketing dan administrative expense 800.000, kapasitasnya 500.000 unit, penjualan sekarang 450.000 unit. Ada order tambahan, special order, harganya $6 per unit, nih ini sama, kan harganya $10 kalau normal.
Sementara special order ini dia mintanya tambahan $6 per unit, sebesar 100.000 unit. Nah, karena 100.000 unit ini, kalau kita produksi, kalau dijumlahkan ke penjualan sekarang, ini kan melebihi kapasitas normalnya, maka ada tambahan equipment tambahan sebesar $10.000. Diterima atau ditolak? Nah, kita lihat perhitungannya. Kalau menggunakan absorption costing, kita lihat marginal revenue-nya. Dari 100.000 yang dibuat, dikali $6, harga jualnya dapat 600.000. Kemudian dikurangi variable cost-nya. Variable cost per dan fixed cost per unitnya tambahannya 2,5 kali 1.000 unit, maka COGS-nya adalah 620.000. Jadi di sini ada kerugian 20.000 ditambah biaya marketing expense, jadi rugi 70.000. Di sini dilihat kalau kita menggunakan absorption costing, maka seolah-olah special order itu tidak menguntungkan buat perusahaan, malah rugi kita 70.000. Tapi kalau dengan menggunakan differential cost analysis, dengan menggunakan pendekatan direct costing, kita bisa melihat bahwa ternyata penjualan ini menguntungkan buat perusahaan. Perhitungannya adalah sales-nya, marginal revenue-nya 100.000 kali 6, 600.000. Nah, sementara biayanya adalah 180, 140 untuk direct labor, variable FOH 50, dan additional fixed cost-nya adalah 10.000 tadi yang sewa unit itu, sehingga biayanya 380.000. Maka biayanya 220.000, COGS-nya atau keuntungannya 220.000 dikurangi marketing variable marketing expense 50.000, maka ada keuntungan 170.000. Nah, di sini ada perbedaan bahwa special order itu menurut absorption costing dia malah merugikan, tapi kalau menggunakan differential cost analysis ini menguntungkan perusahaan. Maka jawabannya atas kasus ini adalah kita seharusnya menerima tawaran itu, walaupun harga special orders itu jauh di bawah harga pasarnya. Tadi kita lihat harga pasarnya kan, atau harga jual saat ini $10, sementara special order ini dia mintanya $6 per unit. Jadi dengan perhitungan differential cost analysis, kita sebaiknya menerima special order itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut dulu. Oke, lanjut dulu ya. Ya, go ahead, Pak. Siap. Selanjutnya make or buy decision. Nah, ini keputusan untuk menjual atau membeli. Jadi ada bagian komponen yang diperlukan dalam suatu produksi. Ini logikanya sederhananya adalah apakah kita harus membuat sendiri komponen itu atau kita membeli. Nah, tinggal ditimbang-timbang aja mana yang lebih menguntungkan. Kalau ini kan mungkin bukan di keuntungannya, tapi di biayanya. Mana biayanya yang paling kecil gitu ya. Membeli atau membuat sendiri. Nah, di sini contoh, kalau membeli harganya $5 per unit. Kita perlu komponen 10.000 unit. Kalau beli harganya $5 per unit. Nah, kalau bikin, karena membuat sendiri, dengan memanfaatkan kapasitas normal, kita hitung nih, direct material cost-nya 1,8 per unit, direct labor cost-nya 1,20 per unit, variable FOH-nya 25% kali 240, 0,60 per unit, fix FOH-nya 0,18 per unit, dan sewa equipment tambahannya 7.200. Maka kita bisa kita hitung, di sini differential cost kalau membuat adalah $4,32 per unit. Nah, melihat ini, ternyata biaya untuk membuat sendiri itu 4,32. Sementara biaya kalau membeli itu adalah $5 per unit. Otomatis yang kita pilih adalah membuat
sendiri. Karena dengan membuat sendiri kita akan ada penghematan $5 dikurangi 4,32 dikali 10.000. Jadi ada penghematan sebesar 6.800. Kayaknya mudah ya, ini tinggal dicari mana yang lebih kecil biayanya. Nah, ini berikutnya yaitu kasus menutup fasilitas gitu ya, men-shutdown fasilitas. Jadi ada contoh di sini ada 3 fasilitas 1, 2, 3 pabrik lah. Nah, di sini ada 1 pabrik, di sini plan 3 yang secara perhitungan produk contribution-nya di sini minus ya. Di sini minus 3.000 gitu ya. Jadi produk kontribusinya ini minus 3.000. Nah, kita perlu memutuskan nih, apakah yang minus 3.000 ini yang tidak atau memberikan kerugian bagi perusahaan ini harus ditutup atau tidak gitu ya. Ditutup atau tidak. Perhitungannya sama, kita lihat sales-nya, level variable cost, intinya dapatlah 3.000 unit. Nah, kalau ketemu yang seperti ini, kita perlu lihat. Sederhananya begini, kalau kerugian $3.000 ini, walaupun rugi, mungkin sebaiknya tetap dibuka kalau traceable fixed cost yang unavoidable. Jadi kalau yang ada fixed cost yang tidak terhindarkan itu lebih besar dari 3.000. Paham nggak maksudnya? Jadi kalau misalnya dengan menutup dengan menutup pabrik ketiga, maka nanti walaupun plan 3 itu ditutup, nanti ada unavoidable fixed cost yang nilainya lebih dari 3.000 yang tetap harus kita bayarkan. Gitu ya. Jadi kalau traceable fixed cost yang unavoidable-nya lebih dari 3.000, maka sebaiknya ini tidak ditutup, jadi tetap dibuka. Kenapa? Karena kalau ditutup, kerugiannya itu bakal lebih dari 3.000. Sederhananya gitu. Tetapi plan 3 ini bisa ditutup kalau traceable fixed cost yang unavoidable plus shutdown cost-nya itu tidak lebih dari 3.000. Jadi biaya penutupan dan fixed cost tadi yang unavoidable tadi, kalau biayanya tidak lebih dari 3.000, maka plan 3 ini bisa ditutup, boleh ditutup. Karena kerugian menutupnya itu lebih kecil daripada kerugian kalau kita tetap dibuka, gitu ya. Jadi pertimbangannya adalah biaya penutupannya. Kalau ditutup, berapa nanti yang akan kita keluarkan, termasuk ada nggak fixed cost yang tidak terhindarkan. Jadi kalau kita tutup, maka ada unavoidable fixed cost yang melebihi dari kerugian 3.000 ini. Jadi tinggal dibandingkan, sederhananya gitu. Nah, ini sama dengan keputusan untuk mendiscontinue produk. Kalau tadi menutup fasilitas, kita tutup atau tidak. Kalau ini penjualan produk. Jadi ada 3 produk, ada produk yang tidak memberikan keuntungan. Di sini cleaning solvent gitu ya. Jadi dia keuntungan rugi 4.000 lah dari penjualannya atau produknya. Nah, ini juga sama, tetap dibuka kalau ada fixed cost yang unavoidable lebih dari 4.000. Jadi kalau ini ditutup, ternyata ada fixed cost lebih dari 4.000 yang harus dibayarkan. Maka kalaupun rugi, ini sebaiknya tetap dibuka. Tetapi cleaning solvent ini boleh ditutup kalau traceable fixed cost yang unavoidable itu kurang dari 4.000, serta memperhatikan dampaknya terhadap 2 produk lainnya. Jadi dampaknya terhadap 2 produk lainnya itu dilihat juga, jangan-jangan dengan menutup produk yang ini, cleaning solvent ini, itu akan mempengaruhi ke penjualan 2 produk lainnya. Itu ya, itu pertimbangannya untuk keputusan mendiscontinue produk. Intinya sama dengan tadi menutup suatu fasilitas atau tidak. Yang kita perhatikan adalah apakah biaya dengan menutup produk atau fasilitas itu nanti biaya yang dikeluarkan itu lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih besar ya sebaiknya tetap dibuka. Kalau lebih kecil baru boleh ditutup atau dihentikan penjualan produknya. Nah, beberapa aplikasi yang lain di buku juga ada. Ini terkait penjualan di departemen cracking ya, di departemen cracking. Oh iya, ada pertanyaan dulu. Silahkan, Salsa.
Ya, mohon maaf Pak sebelumnya. Sebelum lanjut, saya masih belum paham Pak mengenai yang shutdown sama discontinue. Kemarin kan saya baca Pak di buku charter. Ya. Itu kan berawal dari untuk yang shutting down itu kan kita lihat dulu ya Pak dari income statement-nya. Ternyata kan yang di plan 3 itu kan dia rugi 13.000. Terus dipertanyakan kan Pak apakah dia ditutup atau tidak. Ya. Tapi kan nggak bisa dilihat dari operating income secara individual. Gitu ya. Operating income gitu ya. Iya Pak, terus harus dicari lagi kan Pak melalui contribution margin. Nah, saya masih kurang paham Pak. Kan kalau di tabelnya itu kan contribution marginnya dia kan 20.000 ya Pak. Iya. Terus less traceable fixed cost-nya kan dia 23.000. Saya masih kurang paham kenapa yang dipakai itu yang 3.000 Pak. Kenapa kita harus tetap saya masih nggak paham kata-katanya yang di pojok sini Pak, tetap dibuka jika traceable fixed cost yang unavoidable lebih dari 3.000. Maksudnya lebih dari 3.000 tuh yang diperhitungkan hanya yang bagian mana gitu Pak? Nggak paham. Oke, makasih Salsa pertanyaannya. Oke, ini sama dengan shutdown sama yang discontinue produk tadi ya. Oke, yang dilihat adalah ini ada 3.000 lah ya, sederhananya kerugian 3.000 lah ya, sederhananya gitu ya. Nah, pernyataan tetap dibuka jika traceable fixed cost yang unavoidable. Kalau yang ini, yang 23.000 ini adalah semua traceable fixed cost. Jadi 23.000 itu semua traceable fixed cost. Nah, yang harus kita perhatikan adalah traceable fixed cost yang unavoidable. Maksudnya adalah fixed cost yang tidak terhindarkan, yang pasti dikeluarkan. Walaupun si plan 3 ini, si fasilitas 3 ini ditutup. Oke, sampai situ dulu paham nggak, Salsa? Paham, Pak. Nah, jadi fixed cost yang, traceable fixed cost yang tidak terhindarkan gitu. Bukan berarti yang 23.000 ini. Di 23.000 ini ada traceable fixed cost yang tidak terhindarkan. Jadi kalaupun plan 3 ini ditutup, nah ada bagian dari traceable fixed cost ini yang tetap harus dibayar. Maka ya, kondisinya kalau tadi traceable fixed cost yang unavoidable ini melebihi dari 3.000 ini, maka sebaiknya jangan ditutup. Kenapa? Karena kalau ditutup, kerugiannya malah lebih besar dari 3.000 ini. Gitu logikanya, Salsa. Paham nggak sampai situ? Berarti Pak, kalau dari tabel ini... maaf Pak, berarti kalau dari tabel ini kan, tadi kan nggak boleh dari 3.000, kan dari margin available to common expand profit to profit Pak. Itu tuh dilihatnya dari yang less traceable fixed cost ini Pak, 23.000. Karena 3.000, karena traceable fixed cost-nya itu di atas dari 3.000, makanya kita nggak usah nutup gitu kan Pak? Iya betul, kalau ini semuanya unavoidable 23.000 itu. Nah, kita tahu dia unavoidable sama avoidable itu di mana Pak kalau di tabel ini? Ya kalau makanya kalau di penjelasan bukunya kan dia nggak dijelaskan kan, apakah dari 23.000 ini berapa yang unavoidable, berapa yang avoidable. Makanya dia kasih semacam panduan. Kalau yang unavoidable dari 23.000 ini yang unavoidable-nya lebih dari 3.000, maka sebaiknya jangan ditutup. Karena nanti kalau ditutup kita akan membayar fixed cost, traceable fixed cost yang lebih dari 3.000 ini, sehingga kerugiannya itu melebihi dari 3.000. Gitu. Tapi kalau di 23.000 ini tidak ada yang unavoidable, atau ada yang unavoidable tapi nilainya kurang dari 3.000, nah maka itu sebaiknya silahkan ditutup. Plus juga shutdown cost-nya ya, tadi perhatikan kalau shutdown cost-nya tidak lebih dari 3.000. Jadi kalau di 23.000 ini biayanya semua avoidable, maksudnya kalau kita tutup kita tidak perlu bayar biaya itu, atau kita bayar biaya itu tapi nilainya lebih kecil dari 3.000, maka itu nggak apa-apa ditutup. Tetapi kalau yang unavoidable-nya itu lebih dari 3.000, dalam arti ketika kita tutup, kita malah rugi karena harus bayar lebih dari 3.000. Gitu logikanya, Salsa. Iya, Pak. Berarti nanti itu dikasih tahu ya, Pak, yang unavoidable itu berapa?
Harusnya di soal dikasih tahu, dan kalau kita sebagai akuntan, ya nanti cari kan mana nih, ini ada biaya yang avoidable, ada yang unavoidable enggak gitu ya. Kalau ada yang unavoidable ya kita harus jadi bagian dari pengambilan keputusan kita. Saya izin tanya lagi Pak. Sebentar, mungkin lanjutkan dulu. Termasuk yang discontinue produk ya. Ini sama pendekatannya. Ya, gimana Salsa? Nah, ini juga sama Pak, yang di suplemen kan akuntansi buat suplemen ya Pak, kayak rangkuman gitu. Nah, rumusnya buat yang discontinue sama shutdown itu tuh sama, ngelihatnya dari differential cost lebih rendah atau lebih tinggi daripada incremental revenue. Itu bisa dipakai nggak ya Pak? Kalau untuk dua ini mungkin pendekatannya karena ini kan rugi ya, dua-duanya rugi nih. Incremental revenue-nya kan dalam rangka menutup kerugian. Dalam arti gini, kan keputusannya dua ya. Apakah kita akan mendiskontinu atau tidak? Misalnya yang produk ini ya. Kalau kita melanjutkan produk kan tetap rugi. Di sini 4.000 ruginya. Bener nggak, Salsa? Iya, Pak. Kalau kita melanjutkan penjualan produk yang cleaning solvent, kan tetap rugi nih 4.000. Berarti kan incremental cost-nya di situ tuh, dia rugi 4.000. Nah, sekarang pilihan keduanya adalah kita akan tutup nih. Kita akan tutup nih ya, alternatif keduanya. Nah, yang kita hitung kan berapa kerugian kalau kita akan menutup produk itu. Nah, makanya kita bandingkan nih, di antara dua ini, mana kerugiannya yang paling kecil. Jadi logikanya untuk yang menutup fasilitas dan menghentikan penjualan produk, itu logikanya di situ. Cuman yang menghentikan penjualan produk, ini tadi yang di bawah itu, kalau yang penutupan fasilitas produk, kita harus memperhitungkan juga biaya untuk menutupnya. Sementara kalau untuk yang produk, itu kita harus memperhatikan dampaknya terhadap penjualan dua produk lainnya. Kalau produk itu terkait dengan dua produk lainnya. Mungkin gitu logikanya, Salsa. Ya Pak, berarti nanti misalnya ditanyakan apakah dia lebih baik discontinue atau shutting down, terus saya memberikan alasannya, misalnya kalau dari soal ini, karena differential cost-nya itu lebih rendah daripada incremental revenue, maka sebaiknya pabrik tidak ditutup dan tetap beroperasi. Itu berarti boleh ya Pak alasannya kayak gitu? Tadi ini harus dikeluarkan karena mempertahankan, maka lebih baik dipertahankan. Nggak perlu ditutup atau nggak perlu diberhentikan. Gitu ya. Tapi kalau biaya untuk menutup atau memberhentikan penjualan produk itu lebih kecil dibandingkan biaya kalau kita pertahankan, maka sebaiknya kita tutup. Gitu sederhananya. Ya Pak, berarti kesimpulannya alasan tadi jika incremental revenue lebih besar daripada differential cost itu tidak bisa digunakan ya Pak? Betul, di sini konteksnya agak beda gitu ya, karena kan dua-duanya rugi nih, tinggal kita cari mana yang differential cost-nya lebih kecil. Oh ya, berarti nanti pasti ada kalaupun dia tidak memberikan biaya penutupan di soal itu, berarti kita bisa asumsikan dibuka jika biaya penutupan kayak gitu ya Pak, diasumsikan sendiri. Ya, betul. Nah di soal berapa ya kemarin, kan ada juga tuh di situ, coba jelaskan ini sebaiknya seperti apa, di E7 ya, kalau nggak salah ya. Yang milk tip itu ya, milk tip. Ya. Di situ kan ada tuh, apakah sudah pasti dengan angka ini sudah pasti harus ditutup misalnya. Ya enggak, kita harus memperhatikan tadi, kalau produk, nah kita lihat hubungan dengan produk lainnya. Jangan-jangan kalau kita menutup produk itu, nanti penjualan di dua produk lainnya itu bakal berkurang. Gitu ya. Contohnya Gojek lah. Gojek kan kita tahu sudah menutup beberapa unit bisnisnya ya. Yang Go Live itu kalau nggak salah udah ditutup nih sekarang. Nah, pasti ketika dia mau menutup produk Go Live-nya, dia tuh sudah pasti menghitung nih. Posisinya kan rugi tuh yang Go Live itu ya. Dia rugi, nah kemudian dia pasti hitung, kalau saya tetap membuka, kerugiannya berapa, kemudian kalau saya tutup, ini kerugiannya berapa. Kira-kira ini berpengaruh nggak terhadap unit bisnis yang lain, di Gojek, di Gokar-nya misalnya.
Kalau ternyata biaya menutupnya itu lebih kecil, termasuk dia mempengaruhinya kecil, ya berarti kita pilih untuk menutup unit bisnis itu. Jadi gitu Salsa. Jadi ini memang logika ya teman-teman. Nanti tinggal dipertimbangkan mana yang lebih menguntungkan. Kalau ada revenue-nya, kalau melibatkan revenue-nya, ya tentu mana yang marginal revenue setelah kurangi differential cost, mana yang lebih memberikan keuntungan buat perusahaan. Kalau tidak melibatkan revenue seperti kasus ini, ya tinggal kita lihat mana biayanya yang lebih sedikit bagi perusahaan, dalam arti ada penghematan gitu. Jadi gitu nanti logika mainnya. Nah soal nanti di soal misalnya tidak ketahuan berapa, misalnya ini ya yang unavoidable tidak ketahuan berapa, ya nanti teman-teman bisa pakai asumsi lah. Kalau misalnya lebih besar, kayak seperti inilah, kalau cost yang unavoidable-nya lebih besar daripada kerugian yang ada sekarang, ya sebaiknya tetap dibuka misalnya. Gitu, Salsa, gimana? Pak, berarti tadi kan katanya kalau ada revenue bisa diperhitungkan ya Pak. Itu kita memperhitungkan revenue itu saat kayak apa ya Pak? Ya kalau ada revenue-nya tentu harus diperhitungkan berapa dia dapat revenue-nya gitu. Dia kasuistis, tidak semua kasus pasti ada revenue-nya gitu. Kalau yang tadi misalnya yang di atas ya. Sorry. Ini kan ada revenue-nya Pak, karena dia ada penjualannya, ada contribution margin-nya Pak. Oh iya betul, tapi kan yang kita perhatikan kan di akhirnya aja ini. Oh. Kan yang kita lihat kerugian di akhirnya. Karena kalau kita mempertahankan atau kita menutup, kan nggak ada incremental revenue. Ingat ya, yang kita lihat itu incremental revenue-nya. Tambahan revenue. Sama differential cost kan tambahan biayanya. Kalau yang ini ada revenue-nya ada, tapi kan dengan menutup, satu lagi kan dengan menutup alternatifnya. Dengan menutup kan nggak ada tambahan revenue. Oh, gitu loh maksudnya. Logikanya ya. Contoh kalau tadi yang di atas, kan yang ini. Nah, yang special order ini kan dia ada tambahan revenue tuh. Tambahan revenue-nya dari mana? Dia kan menjual 100.000 dengan harga $6. Kan dengan kita ambil alternatif ini ada tambahan revenue gitu. Tapi kalau yang ini, yang dua ini, alternatif satu lagi, dengan kita mengambil alternatif satu lagi menutup atau menghentikan penjualan, itu nggak ada tambahan revenue, berarti nggak ada revenue yang dipertimbangkan di situ. Gitu maksudnya. Iya, udah clear Pak. Makasih ya Pak. Oke. Gitu ya logika ya. Jadi yang dilihat kalau di differential cost analysis adalah berapa incremental income-nya, berapa incremental cost-nya. Kalau tidak ada incremental income, incremental revenue, maka yang kita pertimbangkan mana differential cost-nya yang paling kecil. Gitulah logikanya ya. Oke, ini other application, ini beberapa contoh lainnya. Di sini ada oil ya, terkait penjualan oil. Ini ada beberapa kasus di sini. Ini datanya. Nah, di sini apakah kita akan menjual atau memproses lebih lanjut? Ini sama kayak dulu di joint cost lah ya. Langsung menjual di awal atau kita jual setelah diproses lebih lanjut. Kalau ini kan pasti ada incremental revenue-nya di sini, mana yang lebih menguntungkan. Kemudian pilihan alternatif routing. Mungkin dari beberapa alternatif itu mana yang lebih menguntungkan. Kemudian harga untuk stok gitu ya. Mana yang kalau terkait harga untuk membeli kan berarti mana yang lebih murah. Kemudian penambahan kapasitas adisional, ini mana yang akan lebih menguntungkan. Oke, contoh lihat yang ini, untuk menjual atau memproses lebih lanjut. Ini sama kayak yang joint cost ya. Jadi ada 20.000 galon minyak dan ada 2 di sini. Langsung dijual atau diproses lebih dulu di departemen cracking menjadi gasolin 15.000 dan fuel oil 3.000 galon, sementara 2.000 galonnya loss gitu ya. Dari 20.000 itu 15.000 jadi gasolin, 3.000 jadi fuel oil. Harga fuel oil 1,40, gasolin 1,68. Perusahaan beroperasi 80%. Memproses 20 galon memerlukan tambahan biaya 10 sen per galon. Differential income dihitung sebagai berikut. Pertama, kalau kita menjual setelah cracking gitu ya,
kan hasilnya 15.000 galon gasolin, harganya 1,68, maka kita dapat untung 25.200. Kemudian kalau kita menjual fuel oilnya 3.000 kali 1,4, kita dapat 4.200. Kemudian tambahan biayanya 20.000 galon dikali 0,1 sen, karena tadi kan untuk meng-cracking itu ada tambahan biaya sebesar 2.000. Maka potensial revenue-nya adalah 27.400 kalau kita menjual setelah cracking. Tetapi kalau kita menjual tanpa cracking, itu kan 20.000 galon kali 1,4, 28.000. Nah, di sini ada loss kalau kita cracking 600. Jadi otomatis lebih baik kita menjual di awal tanpa perlu di cracking di proses lebih lanjut. Karena dengan menjual di awal, kita dapat untung atau lebih besar incremental revenue-nya dari kita di proses lebih lanjut. Sama lah kayak join cost ya, mana yang lebih menguntungkan. Oke, ilustrasi berikutnya yaitu pemilihan alternatif routingnya ya. Terdapat 10.000 galon karosin dan ada dua pilihan nih, cracking menjadi gasolin atau treating dengan data. Satu di cracking menjadi gasolin atau satu di treating gitu ya. Dua-duanya ada proses lebih lanjut di sini. Harga jual per galon, karosin 1,2, gasolin 1,68, fuel oilnya 1,4. Hasil cracking 5% gasolin, 5% jadi residual fuel oil. Sementara differential cost per galon of karosin 0,12 per galon, untuk treating 0,08. Nah, ini kita lihat keuntungan apakah dengan cracking atau di treating gitu ya. Kalau dengan cracking, maka keuntungan yang diperoleh adalah 85% kali 10.000, berarti 8.500 galon kali harga jual gasolin, 14.280, dikurangi ditambah dengan hasil penjualan fuel oilnya, 15%, dapat 700, dikurangi biaya untuk mengcracknya. Ini differential cost, biaya tambahan untuk mengcracknya 1.200. Kita dapat untung 13.700. Kita dapat incremental revenue, tambahan revenue dengan mengcrack itu 13.780. Sementara kalau di treat gitu ya, di treating, maka total revenue yang kita dapatkan 10.000 galon kali harga karosin 1,2, 12.000. Sementara biayanya, tambahan biayanya 10.000 galon kali 0,08, 11.200. Nah, di sini kelihatan incremental revenue dengan mengcracking ini lebih besar daripada incremental revenue dengan mentreating. Maka alternatif yang kita pilih adalah yang mengcracking. Gitu ya. Ini yang mana yang lebih menguntungkan, yang lebih besar itulah yang akan kita pilih. Ini juga sama untuk memilih stok gitu ya. Ada penawaran, nah kalau ini terkait biayanya. Kalau tadi terkait keuntungan, ini terkait biayanya. Ada penawaran 10.000 galon silinder stok yang dapat diproses menjadi bright stock. Silinder stok hasilnya untuk setelah diproses itu menjadi bright stock 90%, jadi petrolatum 5% dan loss 5%. Harga jual bright stock $1 per galon, sementara petrolatum tidak ada marketnya gitu ya. Differential cost untuk memproses silinder stock, solvent dewaxing, solvent extracting, ada per galonnya termasuk filtering. Jadi biayanya 0,15 per galon. Maka harga maksimal revenue bright stock 9.000 galon kali $1 9.000. Kemudian differential cost-nya 10.000 galon kali 0,15 1.500. Maka marginnya adalah keuntungannya 7.500. Maka margin per galon harga beli maksimal adalah 0,775. Gitu ya. Jadi karena keuntungan kita 7.500, maka harga margin per galonnya, harga beli maksimalnya 0,75. Gitu. Oke, satu lagi terakhir. Ini ada konstruksi tambahan. Jadi untuk menambah kapasitas 10.000 galon dari 100% menjadi 120%. Nah, masing-masing departemen ini ada tambahan $0,10 per galon. Hasilnya,
Hasil dari penambahan kapasitas itu untuk viskus netral 90%, parafin 1,5%, lossnya 8,5%. Ini harganya. Nah, sama kita lihat diferensial revenue-nya, apa yang akan kita peroleh dengan penambahan kapasitas. Viskus netral 9.000 galon dari kali 1,50, nilainya 13.500. Parafin 1.200 galon kali 0,24, 288. Kemudian diferensial cost-nya 10.000 galon kali 1,2, 12.000, maka differential revenue-nya 1.788. Kemudian differential cost tambahannya dengan penambahan jadi 120% itu adalah 2.000 di masing-masing departemen. Maka di sini ada loss 212, maka sebaiknya tidak perlu menambah kapasitas 10.000 galon. Oke, jadi intinya tadi sebagaimana didiskusikan tadi, differential cost analysis intinya kita menimbang mana yang lebih menguntungkan buat perusahaan. Lebih menguntungkan dalam arti mendapatkan tambahan revenue yang lebih besar atau mendapatkan penghematan karena tambahan biaya yang lebih kecil. Nah, nanti tinggal dilihat kasusnya, apakah ada tambahan biaya, incremental revenue, atau dia hanya melibatkan tambahan biaya. Ingat, yang dipertimbangkan adalah tambahan biayanya dan tambahan pendapatan dan tambahan biayanya antara dua alternatif itu. Jadi bukan biaya keseluruhan, tapi tambahan biayanya. Tambahan biayanya yang lebih besar, yang lebih kecil bagi perusahaan, tambahan revenue yang lebih besar setelah dikurangi biaya-biayanya, maka itulah yang diambil. Kalau tidak ada tambahan biaya, maka tidak ada tambahan revenue, maka tambahan biayanya mana yang paling kecil untuk perusahaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Kalau menurut saya ini penting teman-teman nanti paham atau bisa mengidentifikasi soal mana tambahan revenue-nya, kemudian mana tambahan biayanya. Setelah dihitung-hitung, ya nanti mana yang tambahan biayanya tambahan manfaatnya atau tambahan revenue-nya yang lebih besar, atau mana yang tambahan biayanya lebih kecil. Jadi teman-teman perlu teliti aja gitu ya untuk mengidentifikasi mana yang tambahan revenue-nya, mana tambahan biayanya. Oke, tadi saya yang izin mulainya jam 8 ya. Nanti saya tawarkan juga ke teman-teman ya, apakah kita akan selesai jam 10 atau kita sampai setengah 11. Gimana Satria? Ini perwakilannya Satria aja lah. Karena memang Bapak startnya jam 8 ya sudah Pak, kita sampai setengah 11 saja supaya lebih tuntas. Oke, dari sisi materi sih sudah tuntas ya. Mungkin kita bahas 2 soal aja yang agak bukan agak susah ya, mungkin yang agak kompleks ya. Soal yang 7 dan 8 kali ya kalau nggak salah ya. Mungkin 2 soal aja lah betul. Untuk soal E21.7 sama E21.8. Oke, yang bagian menjelaskan kemarin siap-siap juga ya menjelaskan secara ini. Oke, kita share. Tutup yang dulu yang ini. Ya, sebentar lah.
Yang E217 siapa yang ngerjain? Bagus Permono, Pak. Oh, bagus. Ada bagus? Are you there? Ya, Pak. Oke, bagus. Silahkan jelaskan dulu ya sekilas ya. Mungkin dari soalnya juga apa yang diminta. Oh iya, jadi di soalnya itu diketahui Twister Company itu punya satu produk namanya Grid 337. Nah, kemudian Twister Company ini punya pilihan untuk memproses lebih lanjut Grid 337 ini buat jadi silver polish, Pak. Nah, untuk memproduksi Grid 337 itu perlu cost $1,6 per pound. Nah, untuk memproduksi silver polish itu butuh 1/4 pound dari Grid 337 ini. Terus ada tambahan variable FOH-nya $2,5 sama variable marketing cost-nya $0,3. Nah, kalau misalnya Twister Company ini nggak memproduksi silver polish, maka biaya $5.600 itu nggak akan terjadi. Pertanyaannya disuruh menghitung jumlah minimum jar silver polish biar nggak rugi. Saya nangkepnya gitu, Pak. Ya, oke. Terus jawabannya? Jadi pertama kita nyari profit per jarnya silver polish dulu. Buat nanti kita ngitung revenue yang buat menutupi cost 5.600. Jadi untuk silver polish unit sales-nya per jarnya itu 4. Kemudian ada, saya sebut CFP ya Pak ya, soalnya kan cost dari proses sebelumnya untuk memproduksi Grid 337. Nah, per poundnya itu $1,6. Nah, untuk memproduksi 1 jar itu butuh 1/4 pound, jadi 1,6 dibagi 4, jadinya 0,4. Kemudian variable FOH-nya 2,5, variable marketingnya 0,3. Jadi ketemu contribution margin per jar silver polish itu $0,8. Terus kemudian ada opportunity cost, Pak. Opportunity cost-nya ini kan profit yang hilang ya. Jadi profit yang hilang itu dari Grid 337 yaitu harganya $2 dikurangi $1,6 itu kan 1 pound. Nah, untuk 1 jar ini 1/4 pound, jadi dibagi 4, jadinya 0,1, profitnya 0,7. Terus untuk menutupi cost yang terjadi yaitu 5.600, kalau kita memproduksi lebih lanjut, memproses lebih lanjut, berarti kita menghitung berapa unit yang harus terjual biar menutupi cost 5.600 itu. Jadinya kan tadi profitnya 0,7 dikali jumlah unitnya X itu sama dengan 5.600, jadinya X-nya 8.000 unit minimal buat menutupi cost-nya. 8.000 apa tuh? Minimal apa? Jar, Pak. Dijual gitu kan maksudnya? Ya, yang terjual. Oke, makasih. Bagus ya. Nah, ini soalnya betul. Apakah kita akan menjual atau memproses lebih lanjut? Nah, jadi si silver polish ini, si produk silver polish ya, tadi apa sih? Ya, silver polish ini dia dijual 4 jar ya, per 4 jar ya. CFV itu apa tadi? Bagus? Itu biaya Pak, untuk memproduksi Grid 337 kan 1 pound itu 1,6. Tapi untuk memproduksi 1 jar itu cuma 1/4, jadinya dibagi 4. Oke, berarti ini
apa namanya variabel cost-nya ya untuk memproduksi silver polish ya. Memproduksi silver polish. Ada biayanya 3,8 sehingga contribution margin-nya 0,8. Dan ingat, jadi untuk memproduksi silver polish ini dia membutuhkan grade 337, membutuhkan 1/4 dari grade 337, ya, 1/4-nya saja sebenarnya, nggak semua. Nah, makanya selain contribution margin dari hasil penjualan silver polish, nah di sini mempertimbangkan opportunity cost dari penggunaan 1/4 grade 337 itu. Apa maksudnya opportunity cost ini adalah, kan 1/4 grade itu harusnya dia bisa dijual. Jadi kalau tidak digunakan untuk silver polish, harusnya dia bisa dijual seharga $2 per pound dengan variabel manufacturing cost-nya 1,6. Gitu ya. Jadi harusnya dia bisa terjual 0,4, tapi karena yang digunakan 1/4-nya berarti 1/4 kali 0,4, 0,1. Nah, makanya opportunity cost ini dianggap sebagai differential cost. Differential cost yang mengurangi contribution margin hasil penjualan. Nah, masalahnya di soal itu ada biaya 5.600, ada biaya sebesar 5.600 yang sifatnya fix gitu ya di departemen produksi, yang bisa maksudnya gini, ada 5.600 biaya yang kalau kita tidak memproduksi silver polish ini, itu akan terhindari, biaya itu nggak akan muncul gitu. Jadi kalau kita nggak menjual silver polish ini, biaya itu nggak akan muncul, 5.600 itu nggak perlu dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, makanya kalau kita mau menjual silver polish, maka berapa jumlah minimum silver polish yang harus dijual agar biaya 5.600 itu bisa tertutupi. Nah, makanya masuk dengan unit, sehingga biaya fix yang harus tertutupi sebesar 5.600 itu bisa bisa tertutupi. Ini kayak break even aja ya. Kayak break even gitu ya. Jadi 5.600-nya itu bisa tertutupi kalau kita menjual sebanyak 8.000 unit silver polish. Gitu ya. Oke, terima kasih, bagus. Ada pertanyaan untuk soal ini? Tidak ada. Oke, lanjut dulu ya soal 218. Siapa 218? Eka Damayanti ya? Oke, Eka, silakan. Eka hadir? Hadir, Pak. Oke, silakan Eka. Di soal E218 itu ada whole company yang beroperasi dalam pengemasan obat-obatan dalam jumlah besar. Nah, di sini Wine Memorial Hospital itu meminta whole untuk menawarkan pengepakan 1 juta dosis obat dengan biaya penuh, ditambah tingkat pengembalian atas biaya penuh yang tidak melebihi 9% setelah pajak penghasilan. Terus, Wine mengindikasikan bahwa tawaran di atas $0,15 per dosis yang akan ditolak. Nah, di sini ada keterangan cost-nya. Terus ada tarif pajak efektifnya sebesar 40%. Soal 1, hitung harga tawaran minimum per dosis yang dapat ditawarkan oleh whole company. Pertama, kita cari direct labor hour required for the job-nya. Dari 1 juta dosis yang ditawarkan, dibagi dengan
tarif produksinya 1.000 dosis per jam tenaga kerja langsung. Didapat hasilnya 1.000 direct labor hour. Terus hitung cost-nya. Di sini tarif cost-nya yang direct labor-nya itu $5 per jam dikali 1.000, variabel FOH-nya $2 dikali 1.000, ditambah sama administrasi expense-nya. Didapat total cost-nya 8.000. Nah, maksimum harga per dosisnya berarti tinggal membagi antara cost dengan yang ditawarkan tadi. Berarti 8.000 dibagi 1 juta. Hasilnya 0,008. Soal nomor 2, hitung harga tawaran per dosis menggunakan kriteria perhitungan biaya penyerapan penuh dan tingkat pengembalian maksimum yang diperbolehkan, sebagaimana ditentukan oleh Wayne Memorial Hospital. Pertama, cari tingkat pengembalian maksimum sebelum pajaknya dengan cara tadi tingkat maksimum pengembalian setelah pajak dibagi 1 dikurangin tax rate-nya. Di soal yang pengembalian return-nya ada 9% setelah pajak dan tax rate-nya tadi 40%. Jadinya 9% dibagi 60%, didapat 15%. Terus perhitungan biaya penyerapan penuhnya, tadi total cost yang di atas ditambah dengan fix FOH, di mana tarif fix FOH-nya itu 5 dikali 1.000 direct labor hour, jadi total full cost-nya 13.000. Nah, ditambah sama yang diperbolehkan, tingkat pengembalian yang diperbolehkan tadi ada 15% dikali total full cost-nya, jadinya 1.950, sehingga totalnya ada 14.950. Terus harga per dosisnya tinggal membagi total cost tadi dibagi dengan yang ditawarkan, berarti $14.950 dibagi 1 juta, hasilnya 0,01495. Oke, terima kasih Eka. Jadi intinya ya, ini adalah bahwa ada ini ya, sebuah rumah sakit yang menawarkan nih ke si perusahaannya, apa namanya, whole company ya, whole company agar dia mau ikut bidding lah, agar dia mau ikut bidding. Nah, biddingnya itu atas pembuatan obat dosisnya 1 juta dosis lah, 1 juta dosis. Nah, ini si perusahaan HT mau menghitung nih berapa harga yang akan ditawarkan gitu ya. Berapa harga yang akan ditawarkan, karena di sini ada persyaratan yaitu bahwa keuntungannya itu 9% after income tax gitu ya. Kemudian maksimal harga penawarannya adalah 0,015 per dosis. Nah, maka si ayat ini kita ngitung nih berapa biaya untuk menghasilkan 1 juta dosis itu, gitu ya. Nah, untuk menghitung 1 juta dosis itu, karena biayanya berdasarkan direct labor hour, kita si Hayat mungkin menghitung nih untuk menghasilkan 1 juta dosis itu berapa direct labor hour yang dibutuhkan. Nah, karena production rate-nya 1.000 dosis per direct labor hour, maka untuk menghasilkan 1 juta dosis ini diperlukan 1.000 direct labor hour. Nah, dari 1.000 direct labor hour ini, maka biaya variabel yang diperlukan adalah sebesar 8.000 ya, berdasarkan data-data di atas. Nah, makanya yang nomor 1, $8.000 itu biaya variabel untuk menghasilkan 1 juta dosis. Nah, makanya di sini harga minimumnya adalah 8 juta per 1 juta. Jadi harga minimum yang si itu nggak untung, si Hayat ini nggak untung, yaitu kalau harganya 0,008, makanya di situ dibilangnya dia harga minimal. Nah, kemudian harga maksimalnya berapa? Dengan menghitung profitnya 9% dari after income tax gitu ya, 9% after income tax, maka kita lihat nih, itu setara dengan berapa persen sebelum income. Sama kayak tadi yang
soal di awal ya, yang chapter 20, yang 28. Jadi 9% setelah income ini kita konversi menjadi berapa persen di sebelum income. Oh, yang tadi 9% setelah income, ini kita konversi jadi berapa persen sebelum income. Ini rumusnya, jadi 9% dibagi 1 kurangi tax rate secara matematika, maka dapat 15% sebelum pajak. Jadi 9% setelah pajak itu sama dengan 15% sebelum pajak, persen dari penjualan. Kemudian kita hitung karena dia menggunakan full cost plus ROE sebesar 9%, maka biaya yang diperlukan plus keuntungannya itu sama dengan 8.000 untuk yang variable cost-nya, ditambah 5.000 untuk fixed cost-nya, kemudian ditambah 15% dari total cost-nya 1.950, maka dapat 14.950. Nah, itu biaya yang diperlukan termasuk dengan keuntungannya, maka harga per dosisnya yang bisa ditawarkan adalah totalnya 14.950 di 1 juta dosis, maka dapat 0,01495. Dan ini masih di bawah harga maksimal dosis yang ditetapkan oleh perusahaan, berapa? 0,015 gitu ya per dosisnya. Nah, jadi dari dua soal ini diketahui harga minimalnya ketika si Hayat ini nggak untung, yaitu 0,008, plus diketahui harga tertinggi dengan keuntungan 90% yaitu sebesar dengan harga 0,01495 per dosisnya. Gitu, sampai di sini teman-teman. Ada pertanyaan? Terima kasih Pak Arif, Eka, dan Bagus. Saya tidak ingin bertanya sebenarnya untuk diri saya sendiri, tapi saya ingin minta waktunya. Ingin apa nih? Novi ada? Novi Meratu Soliha. Wah, ini Zoom-nya udah mau habis nih. Kenapa? Kenapa Novi? Novi mau tanya apa tidak? Iya. Kenapa Pak? Oh iya, waktu Zoom-nya udah mau habis nih. Jadi kalau ada pertanyaan nanti didiskusikan lewat ini aja ya, lewat WA aja nggak apa-apa. Oke, baik Pak. Baik, tidak apa-apa. Novi mau tanya ya, gimana Novi? Oke, kalau sinyalnya agak jelek mungkin nanti bisa kita lanjutkan lewat WA. Tapi intinya dari sisi materi seperti ini, sebenarnya ada kuis ya, tadinya ada 1, tapi nggak apa-apa lah, nanti digabung aja dengan tugas. Kalau untuk materi ini, yaitu tadi ya, teman-teman tinggal dapat logikanya biar masuk gitu ya. Ini arah pertanyaannya kemana, kemudian bisa mengidentifikasi mana incremental revenue, mana incremental cost-nya, itu diferensial cost-nya. Nanti tinggal diperbandingkan mana yang lebih menguntungkan buat perusahaan. Baik yang incremental revenue-nya lebih tinggi, lebih besar, ataupun yang differential cost-nya lebih kecil. Jadi nanti lebih teliti aja dalam dalam penghitungannya. Mungkin itu aja ya, Satria dan teman-teman semuanya untuk pertemuan kali ini. Nanti tugasnya lewat biasa lewat Google Classroom. Kalau masih ada yang mau bertanya silahkan lewat WA saja, nanti akan saya coba jawab. Mungkin itu saja untuk hari ini, kita tutup ya teman-teman ya. Ini karena udah mau habis juga.